Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku, Mister Nyeleneh. Kali ini aku mau bagi cerita lucu lagi nih, yang bikin aku bengong sambil ketawa sendiri. Ini ceritanya beneran ada, tetanggaku sendiri loh. Jadi ceritanya begini, tetanggaku ini rencananya besok pagi mau pindahan rumah. Nah, pas malamnya, pas jam-jam rawan, pas orang-orang lagi pulus-pulusnya tidur, tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Ada genggulan maling bertiga datang, niat hati mau menguras habis isi rumah tuh. Berhasil deh mereka congkel jendela, masuk ke dalam rumah dengan tenang. Pas sudah masuk kelakuannya bikin heran. Bukan ambil barang kecil yang mahal terus kabur loh ya. Mereka malah ngeluarin satu-satu perabot rumahnya. Lemari besar ditarik keluar, kursi dibawa keluar, meja makan diangkat keluar, sampai kasur empuk pun dibanting keluar. Semuanya diangkut, terus dikumpulin rapi banget di teras rumah. Udah kayak lagi dirapin petugas logistik sebelum dimuat ke truk beneran. Pas semuanya udah beres, barang-barang udah numpuk rapi di teras, tuan rumahnya malah bangun. Bukannya teriak minta tolong atau lari ketakutan, tuan rumahnya malah senyum santai terus bilang, "Hai, jangan lari dulu dong. Aku udah siapin kopi panas sama makanan nih buat kalian." Kamu kok tahu sih kalau aku besok mau pindahan rumah? Seisi rumah kamu keluarin semua ya? Wah, rapi banget nih susunannya. Bagus deh, nggak usah aku repotin lagi. Yuk sini ngobrol sebentar, nanti aku panggil truk dulu ya. Abis itu kalian bantu naikkan barang ke atas truknya juga ya. Aku sampai garuk-garuk kepala dengar ceritanya. Ini maling apa pekerja sukarelawan yang nawarin tenaga cuma-cuma? Apa mereka lagi nyari borongan tapi nggak ada yang nyuruh? Kerjanya rapi, teliti, bantuin angkut barang, nggak minta upah pula. Aneh banget nggak sih? Analogi. Kejadian ini itu ibarat kita mau pergi ke pasar beli sayur. Di tengah jalan ketemu orang yang bawa sayuran jatuh. Kita malah bantuin angkut, bantuin bawa, terus anterin sampai rumah orangnya. Padahal aslinya kita niatnya mau minta apa-apa. Atau kayak mau nyuri mangga di kebun orang, pas panjat pohon, kita malah rajin banget ngambil sampah di bawah pohon, merapihin dahan yang patah, terus nunggu pemilik kebun dateng buat lapor. "Pak, mangganya saya petik semua, saya taruh rapi di sini. Bapak mau bawa kemana? Saya anterin sekalian ya." Intinya, tindakannya udah berubah fungsi sama sekali. Apa yang seharusnya merugikan, malah jadi tindakan bantuan yang sangat berharga. Ibarat penyedia jasa layanan, tapi salah profesi. Secara singkat, fenomena penjahat rajin atau maling yang kelakuannya malah bantu korban sebenarnya udah sering jadi bahan cerita lucu dari zaman dulu. Di cerita rakyat maupun lawakan lama, sering banget ada tema kebalikan kayak gini. Yang jahat jadi baik, yang niatnya buruk malah berujung untungkan orang lain. Tujuannya dulu itu biar orang ketawa sambil mikir. Dulu orang sering bilang, cerita begini muncul karena kenyataannya banyak juga loh orang yang dibayar buat kerja aja kerjanya asal-asalan, nggak rajin, nggak beres. Maling yang nggak dibayar, nggak ada yang nyuruh, malah kerjanya rajin banget, lengkap sama layanan antar barang. Jadinya lucu kan kalau dibanding-bandingin? Tujuan cerita ini 1. Menghibur utama. Bikin kita ngakak lihat kelakuan maling yang nggak masuk akal, tapi lucu banget. Bikin suasana hati jadi gembira. 2. Pesan tersirat. Mengajarkan kalau kita melakukan sesuatu dengan rapi dan rajin. Walau salah niat sekalipun, hasilnya bisa jadi bermanfaat buat orang lain. 3. Sindiran halus. Kadang orang yang nggak kita sangka-sangka, malah bisa bantu kita lebih besar daripada orang yang kita percaya atau kita bayar jasanya. 4. Bahan renungan. Biar kita nggak terlalu kaku, sesekali ngelihat kelakuan aneh manusia, biar kita sadar, dunia ini isinya kejutan terus. Kesimpulan. Dari cerita nyeleneh ini, kita bisa ambil pelajaran berharga nih. Kalau kamu rajin, teliti, mau bekerja keras, dan beres kerjanya. Nggak peduli kamu siapa, mau jadi maling sekalipun, pasti bakal disambut baik sama orang. Bahkan dikasih kopi sama makanan enak. Tapi ingat ya teman-teman, jadi maling tetap salah, nggak boleh ditiru, haram hukumnya, dan bahaya. Yang boleh banget buat ditiru itu kerajinan, ketelitian, dan kesigapannya. Bayangin aja kalau kita kerjanya rajin kayak gitu di tempat kerja, di sekolah, atau di rumah. Pasti orang tua sama bos seneng banget. Intinya sih, niat boleh salah. Tapi kalau kerjanya bener, hasilnya jadi berkah juga. Tapi ya, mending niatnya bener sekalian deh ya, biar berkahnya makin lancar. Penutup.
Nah, sekarang aku mau tanya nih sama teman-teman. Kalau di rumah kalian kedatangan maling yang bantuin pindahan rumah, bantuin beres-beres barang kayak gitu, apa reaksi kalian? Bakalan marah, lapor polisi, atau malah kasih uang tip? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like kalau cerita ini bikin kalian ketawa. Komen cerita lucu versi kalian. Dan pastikan subscribe sama nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita nyeleneh dan lucu lainnya dari aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.